Wang Yali yang disangka menggunakan dokumen palsu guna memasuki wilayah tanah air Indonesia. Di persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, M. Furqon, menuntut pidana penjara selama 1 tahun bagi Wang Yali. Dari tuntutan tersebut, di persidangan, Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin tanggal 27 November tahun 2023, Wang Yali, melalui penasehat hukumnya, mengajukan nota pembelaan. Inti dari nota pembelaan yakni, memohon terhadap sang pengadil guna membebaskan Wang Yali dari segala tuntutan maupun dakwaan jaksa. Adapun, dalil yang disampaikan, bahwa adanya perampasan hak Wang Yali yang dilakukan penyidik di kepolisian. Pertimbangan lainnya, apabila sang pengadil memiliki pendapat lain, mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya. Atas nota pembelaan ini, Jaksa M. Furqon menyatakan akan melakukan tanggapan atas nota pembelaan Wang Yali. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Hari ini adalah pembelaan dari penasihat hukum saudara. Bagaimana? Yang jelas. Siap? Ya. Silakan apa dibaca poin-poinnya aja. Yang di poin-poinnya aja. Nota pembelaan nomor perkara 175 dan kredit Yesus garis miring 2023 yang pertamanya terdakwa Wang Yali alias Simon penggangguan yang dibacakan hadis tentang dakwaan dan kasus yang dibacakan bahwa dalam persidangan berupa fakta atas sebagai berikut bahwa terdakwa mendapat pekerjaan mengikuti tes IELTS dari seorang yang bernama Siang-Siang, bahwa terdakwa dikatakan bertemu dengan Siang-Siang, bahwa di negara Cina menjadi tes IELTS bukan merupakan pidana, sehingga terdakwa bersedia menjadi tes IELTS di Indonesia karena mengenai di negaranya hal tersebut bukan tindak pidana. Terdakwa bersedia menjadi karena disediakan akan dilupa apabila lulus tes IELTS, bahwa terdakwa belum menerima upah 17,10 ribu atau sekitar 20 juta yang diberikan oleh Siang-Siang karena sebelum melaksanakan joki IELTS di Indonesia telah diamankan oleh petugas imigrasi. Lima, bahwa terdakwa diamankan oleh imigrasi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 8.45 WIB di Diaman Dalam dari MNI Jalan yang menyebutkan Lembaga Surabaya, bahwa selama menjalani proses hukum oleh penyidik atau imigrasi, terdakwa ditempatkan di rumah atau di ruang detensi dan tidak diperbolehkan pulang, tidak diperbolehkan komunikasi maupun tidak diperbolehkan kemana-mana, sehingga kemerdekaan terdakwa telah dirampas oleh penyidik kurang lebih selama 3 bulan. Analisis juridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, setelah mengamati fakta persidangan dan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh penyidik imigrasi terhadap terdakwa, di mana selama proses penyidikan terhadap terdakwa dilakukan pemekaran atau pembatasan kemerdekaan selama 3 bulan oleh penyidik, kami berpendapat A, bahwa menurut artinya baik secara normatif maupun dalam kamus besar bahasa Indonesia kami pilih detensi adalah penahanan atau penawanan. Selanjutnya dalam pasal 1 butir 21 kuhap pengertian penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. B. Sehingga apabila ditarik kesimpulan secara filosofi, detensi adalah sama dengan penahanan yang sama-sama melakukan pemekaran atau pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang. C. Berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan rumah atau ruang detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penangguhan sementara pada orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian apapun tindakan administrasi atau tak adalah sanksi administrasi yang diketahui pejabat pribadi dalam orang asing di luar proses peradilan. D. Bahwa sesuai dengan hasil penyidikan, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ditangkap pada pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atau pasal 121 B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang bukan merupakan kategori tindakan administrasi atau imigrasi yang tetap, sehingga seharusnya terdakwa tidak ditempatkan pada rumah atau ruangan detensi. E. Bahwa sejak terdakwa ditangkap oleh penyidik imigrasi tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum di Surabaya atau tahap 2 atau 3 bulan lebih, terdakwa ditempatkan dalam rumah atau rumah detensi imigrasi meskipun perbuatan terdakwa bukan merupakan kategori tindakan administrasi keimigrasian atau tak,
selama di rumah deteksi imigrasi terdakwa tidak diperbolehkan pulang, tidak diperbolehkan berkomunikasi, tidak boleh kemana-mana, dan hak terdakwa sangat dibatasi sehingga kemerdekaan terdakwa telah dirampas oleh penyidik. F. Bahwa apabila penyidik imigrasi bertindak seperti demikian ingin membatasi kemerdekaan terdakwa, seharusnya penyidik menerbitkan surat perintah penahanan di mana hal tersebut dapat menciptakan suatu kepastian hukum bagi terdakwa. Namun sampai dengan dilakukan tahap 2, penyidik tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan, walaupun faktanya penyidik telah membatasi kemerdekaan terdakwa. D. Bahwa selama menjalani proses hukum oleh penyidik imigrasi, terdakwa merasa dirampas kemerdekaannya, sehingga tindakan penyidik telah melanggar pasal 333 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau memutuskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik tersebut juga telah melanggar hak asasi manusia atau HAM, karena pembatasan kemerdekaan dilakukan tanpa ada dasar hukum. I. Bahwa apabila terhadap terdakwa diterbitkan surat perintah penahanan oleh penyidik, maka pengembangan atau pembatasannya dilakukan oleh penyidik selama di ruang deteksi tersebut dapat diperhitungkan atau ketika dapat mengurangi begini, kalau bahasa dibaca semuanya poin-poinnya sama sudah. Intinya saja. Intinya bahwa berdasarkan analisis jenis menurut yang terjadilah berdasarkan saudara terdakwa dibebaskan atau setidak-tidaknya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dan terhadap pengembangan pembatasan yang dialami terdakwa selama proses penyidikan dapat diperhitungkan setidaknya dikurangi dari masa hukuman yang dijalankan. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, kami tim penasihat hukum bersama mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya agar berkenan menjelaskan tersebut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Wang Yali alias Jibun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 dan dakwaan kedua pasal 121 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pembicaraan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari denda sebesar 20 juta rupiah yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik berkat dan martabat terdakwa. 5. Menetapkan barang bukti berupa paspor atas nama Wang Yali beserta stiker izin tinggal atas nama Wang Yali dan iPhone 14 Pro Max nomor IP 355941616 warna gold dikembalikan kepada terdakwa pemilik yang sah. 6. Membebankan biaya perkara yang kepada negara. Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan pembahasan pemeriksaan atau deteksi yang telah dilakukan terhadap terdakwa selama proses penyidikan. Demikian untuk pembelaan ini kami katakan terima kasih. Karena sidingnya udah siap? Sidingnya belum. Belum kapan? Besok majelis. Besok kapan? Besok jam 9 majelis. Bagaimana penuntut umum terhadap pembelaan dari penuntut bawah? Oh, tanpa menulis. Ya. Berarti kapan mau diajukan? Kamis saja ya? Kamis. Berarti 9 tahun, Pak. Rabu, tanggal 9 ya? Rabu tanggal 9 Agustus. Desember. 9 Desember ya? Oke ya? Ini ya? Terdakwa ya? Dari sidangnya ditunda hari Rabu tanggal 29 November 2023 dengan acara tanggapan oleh penuntut umum atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Oke ya? Bunga bagian dalam juga hari Rabu tanggal 29 November 2023 ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Aku pagi. Ya, 29 itu apa pagi atau siang? Siang.